Kristalina Georgieva mengatakan ekonomi dunia pada 2023 akan gelap karena menghadapi resiko resesi dan ketidakstabilan pasar keuangan. Jokowi menyebut kondisi ekonomi di tahun 2023 akan semakin gelap. Lebih dari 90% negara emerging, termasuk Indonesia ya, ngalamin inflasi pangan di atas 5%. Apartemen dijual murah yang 300 juta jadi 100 juta, orang BU jual rumah dan lain-lain gitu. Menurut Presiden Jokowi, ekonomi global saat ini sangat sulit diprediksi, penuh ketidakpastian akibat krisis pangan dan energi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Tama semuanya. Hai, kembali lagi saya Hizkia Dias bersama dengan rekan saya yang cantik begitu. Saya Muda Evelia. Akhirnya kita jadi host perdana ya? Iya, host perdana kan ya? Betul sekali. Setelah ini satu dekade gitu. Satu dekade kita dipanggil. Kita dipanggil. Biasanya ada host utama kita. Ada. Ini kayaknya kita lagi diuji ya sekarang. Kita harus memberikan penampilan yang terbaik. Kita dipanggil lagi ya tadi ya. Yes, oke. Tentunya Julia siang hari ini kita ngapain sih? Oke, jadi siang hari ini kita ada di acara Tama Talk. Tahu Tama Akses Malam Talk Yes. Show. Ya. Oke. Jadi udah tahu belum Tama Talk? Belum. Ini asing banget nih. Jadi Tama Talk itu ya Mas Hizkia, ini adalah sebuah program talk show terbaru buatan tim kreatif TA Malang ya. Keren banget. Nanti di dalamnya kita bakalan ngobrol, sharing santai dengan narasumber yang ahli di bidangnya. Yes. Broadcast terus namanya itu loh tadi pengumumannya di broadcast ke grup HCN, disuruh broadcast ke grup masing-masing kan ya. Pastinya Tama Talk ini merupakan episode pertama ya. Episode perdana kita. Jadi nanti untuk teman-teman Sobat Tama ya pantengin episode pertama sampai nanti episode yang keberapa? Unlimited ya? Unlimited. Kita doakan ya semoga acara ini bertahan lama dan memberikan dampak positif tentunya kepada kita. Oke, baik. Di siang hari ini tentunya akan ada sambutan spesial sebelum kita masuk ke acara inti kita. Tentunya sambutan spesial siang hari ini akan disampaikan langsung oleh Bapak Jalal Saidi selaku manajer share service. Baik, kepada Bapak Jalal silakan. Terima kasih Mbak Julia dan Mas Hizkia. Oke. Ini alhamdulillah ya kita bisa berkumpul di sini ya menyelenggarakan Tama Talk episode pertama dan topiknya juga luar biasa menarik ya terkait dengan belajar pengaturan keuangan ya. Ini sesuatu yang luar biasa ya, apalagi dengan narasumber yang luar biasa juga ya. Kita sangat beruntung ya bisa mendapatkan narasumber yang capable ya di bidang financial planning ini ya. Saya berharap ya teman-teman bisa mengikuti acara ini dengan tuntas ya, bisa menyimak dengan baik, bisa bertanya dengan clear sehingga bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Saya sedikit bercerita teman-teman ya, pengalaman pribadi ya, pada saat muda saya ini tidak berpikir terkait dengan financial planning ya, sehingga sadar-sadar setelah tua dan waktunya sudah pendek gitu. Nah, mumpung teman-teman masih muda ya, monggo belajar financial planning, kemudian dipraktekkan ya. Intinya berapapun input yang kita dapat ya selalu bisa dimanfaatkan untuk perencanaan keuangan yang baik ya. Itu aja mungkin yang saya bisa sampaikan ya. Lebih detail mungkin akan disampaikan
narasumber. Dan sekali lagi saya berterima kasih pada rekan-rekan, pada narasumber. Ya, semoga acara ini mendatangkan manfaat bagi kita semua. Dengan Bismillahirrahmanirrahim, pertama belajar financial planning untuk menghadapi 2023. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jalal atas sambutan yang diberikan. Terima kasih Pak. Masih sekian lagi sudah disinggung ya sama Pak Jalal tentang topik kita pada hari ini, yaitu seputar financial planning. Nah, sebelum kita mulai nih, kita panggil dari narasumbernya. Kita bakal nonton video trailer. Jadi langsung aja kita simak video trailer berikut ini. Jibal mengatakan ekonomi dunia pada 2023 akan gelap karena menghadapi resiko resesi dan ketidakstabilan pasar keuangan. Jokowi menyebut kondisi ekonomi di tahun 2023 akan semakin gelap. Lebih dari 90% negara emerging, termasuk Indonesia ya, ngalamin inflasi pangan di atas 5%. Apartemen dijual murah yang 300 juta jadi 100 juta, orang BU jual rumah dan lain-lain gitu. Menurut Presiden Jokowi, ekonomi global saat ini sangat sulit diprediksi, penuh ketidakpastian akibat krisis pangan dan energi. Oke, Hulia, tadi kita sudah melihat video trailer ya tentang resesi 2023. Betul. Nah, gimana nih kamu nih? Takut nggak resesi 2023? Takut banget sih kalau beneran resesi ini, belum tahu nih harus ngapain. Aku juga bingung nih nanti menghadapi 2023 gimana nih nantinya. Betul. Nah, nanti kita akan bahas ya bersama dengan narasumber kita pada siang hari ini. Tentunya pada hari ini akan ada hadiah spesial untuk Sobat Tama semuanya. Nanti yang akan terpilih 5 penanya terbaik akan mendapatkan hadiah spesial dari Mimin Tama Talk gitu, Lia. Betul. Oke, langsung saja, Lia. Oke. Jadi untuk narasumber kita pada hari ini tuh sangat spesial ya teman-teman, karena beliau ini adalah seorang dosen dan asosiat profesor di Universitas Negeri Malang. Beliau ini juga telah melaksanakan Certified Financial Planner dari Financial Planning Standard Board. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita sambut narasumber kita siang hari ini, Dr. Dwi Wulandari. Yeay. Halo. Baik. Silakan. Iya. Kelihatan banget ya. Iya. Benar-benar. Halo, selamat siang. Panggilannya? Oke, Kak Wulan aja ya. Baik Kak Wulan, selamat siang. Kita mungkin sedikit perkenalan ya. Siapa sih Kak Wulan ya? Tadi kan sudah dibacain sama Huliani. Bacaan sedikit. Nah, kita pengen tahu lebih dalam nih, siapa sih sebenarnya Kak Wulan ini? Oke, nah teman-teman perkenalkan, nama aku Wulan. Jadi sehari-hari aku adalah seorang financial planner di mana aku membantu banyak orang untuk lebih meningkatkan literasi keuangannya dan juga dosen di beberapa universitas. Begitu. Baik ya, dari pemilihan kata-katanya udah berat ya Hulia? Iya, berat banget ini. Literasi. Iya. Nah, itu ya kalau ngomongin gitu ya. Berat banget. Apalagi buat kita yang awam gini ya, Yes. dengar kata aja udah takut setengah mati ya. Belum lagi nanti banyak ya istilah-istilah itu. Iya. Yes. Bener, aku harus gimana Mbak? Ini resesi Mbak, aku harus gimana gitu ya, pada deg-degan ya. Hari ini kita mau bahas. Tentunya Hizkia sama Hulianya akan ada beberapa pertanyaan untuk Kak Wulan. Juga nanti dari para Sobat Tama juga akan bertanya nanti. Silahkan untuk sekali lagi untuk teman-teman dari Sobat Tama untuk bisa nanti bertanya. Nanti akan ada hadiah menarik untuk Sobat Tama sekalian. Oke. Baik. Sebelum kita masuk ke resesi, Kak Wulan, nah kita akan bahas yang lagi happening. Ini tentang financial planning.
Nah, Oke. kita termasuk generasi apa sih Yulia sebenarnya? Gen Z atau milenial atau kolonial? Kayaknya aku Dengan kolonial ya. Jangan-jangan itu ya. kalau ini kayaknya generasi milenial. Generasi Z. Kebalik atau enggak? Ya, aku 99 sih Kak. Oh oke. Gen Z itu biasanya di atas 2000 ya. Jadi masih masuk milenial awal ya, milenial. Oke. Oke, kita kembali ke topik aja ya. Jadi karena usia itu suatu yang sensitif, tapi usia itu juga penting dalam financial planning ya. Nah, nanti kita break dulu ya. Kenapa Benar. tuh ya kira-kira? Kita langsung masuk pertanyaan template. Yang pertama, apa sih itu Kak, financial planning? Oke, gini ya. Jadi by definition gitu ya. By definition, financial planning itu adalah sebuah proses pengelolaan keuangan secara terintegrasi dan terencana untuk mencapai tujuan hidup. Masih bingung aku apa sih? Oke, gini. Ingin tanya nih ya, Kak Hiskia ini 1 tahun lagi ada nggak sesuatu yang benar-benar diinginkan? Ada nggak? Iya, boleh tahu Mau nggak? menikah. Mau menikah, ya menikah nggak cuma cinta, butuh biaya gitu, ya bener banget. Oke, aku mau tanya nih Kak Hulia, misalnya nih 3 tahun lagi pengen apa? Kira-kira ingin beli rumah lah mungkin ya. Pengen beli rumah ya, kalau nggak bisa cash, at least kita siapkan DP-nya dulu. Iya, betul. Nah, ini semua kita bilang sebagai tujuan hidup atau tujuan keuangan. Nah, bagaimana supaya dia bisa dicapai, apalagi mencapainya itu biar nggak ngos-ngosan gitu ya di jalan, caranya dengan financial planning. Itu yang kita lakukan. Jadi financial planning ini adalah proses untuk mencapai tujuan tadi, mencapai tujuan punya rumah. Ini kita lakukan dengan financial planning. Oke, Yulia ngerti? Ngerti dong. Apa? Itu ya, jadi Proses tujuan mencapai lah, tujuan. Iya, Nanti benar. direncanakan, baik itu nanti kalau aku menikah mungkin Yulia yang lainnya kayak gitu ya Kak? Betul, betul Oke, banget. baik. Yulia, kira-kira ya Kak Ulan, kenapa sih kita perlu membuat financial planning nih? Oke, bener nih. Kan pertanyaannya ya orang dulu nggak pakai financial planning, hidup-hidup aja Iya, gitu ya, iya. punya rumah juga, menikah juga kan begitu. Oke, aku mau tanya dulu Kak Hiskia, pernah nggak pergi gitu ya ke Surabaya misalnya, terus ke perumahan yang kita belum pernah tahu sebelumnya, cuman ada alamat gitu ya, lalu bener-bener cuma nyetir gitu aja, terus tanya kiri kanan, pernah nggak kayak gitu? pernah. Terus lama nggak kira-kira? Lama. Lama ya, nyampe di sini berhenti dulu, ada tukang ada orang jual rokok. Ini lewat mana? Lewat mana? Benar. Aku boleh tahu nggak gimana biar cepet tadi? Supaya kita ke Surabaya nyetir biar cepet, nggak perlu turun tanya-tanya. Pakai apa biasanya? Betul. Yes, itulah ya, financial planning itu ibarat Google Maps-nya. Jadi nggak nyasar kemana-mana. Udah jelas, aku mau menikah, butuh biaya misalnya 100 juta, gimana cara aku mencapai? Ada maps-nya. Maps-nya apa? Financial planning. Cepet mencapainya. Ya, jadi salah satu pentingnya kita melakukan financial planning itu adalah supaya tujuan keuangan kita bisa tercapai lebih cepat. Nah, terus aku mau tanya lagi nih, Kak Hulia ya. Ditanya mulu ya, Kak Hulia, aku mau tanya. Misalnya tiba-tiba di WA atau di SMS ada bilang gini, dapatkan pinjaman langsung cair 30 juta gitu ya. Nah, tinggal foto sama KTP. Kak Hulia kira-kira mau nggak? Takut sih ya, jujur sih takut dulu kan. Takutnya kenapa? Dulu ya, kalau sekarang sekarang berarti kamu udah pernah coba ya? Nyoba. Nyoba aja. dulu. Nah, jadi gini nih, terkadang ketika ada banyak tawaran di sekitar kita, baik itu tawaran utang maupun tawaran barang, ini ada kredit murah, ini ada barang yang ada diskonnya, itu kita main iya-iya aja. Ya kan? Karena ya apalagi pertimbangannya ya, mumpung murah, mumpung ada gitu kan ya, mumpung cepet. Nah, tapi kalau punya financial planning, kita tahu ini saatnya diambil, ini enggak, karena kita udah punya nilainya gitu. Tapi kalau berhutang itu sebenarnya Enggak salah ya, boleh gitu ya. Oke, berhutang itu ada 2 syarat sih sebenarnya ya. Satu, gunakan utang ini untuk kepentingan produktif.
misalnya berhutang untuk usaha, itu nggak masalah. Karena apa? Karena dapat pengembalian dari usaha. Jadi bisa bayar sama bunganya, bisa ya untuk usaha. Kalau untuk konsumtif, saran saya jangan utang, tapi ngumpulin duit dulu, nabung ya. Terus kedua, utang itu boleh selama cicilannya kurang dari 30% pendapatan. Maksudnya gimana? Jadi misalnya nih gajinya 5 juta, berarti boleh nyicil utang itu maksimal 30% kali 5 juta, 1,5. Nah kalau cicilannya udah 3 juta misalnya, enggak, skip dulu gitu. Itu Hul, ilmunya kayak gitu. Jangan sembarang selfie. Iya ya, karena gampang banget gitu ya kita selfie KTP. Mungkin karena keadaan juga ya mungkin ya Kak, jadi langsung aduh udah ambil cara ini aja. Ya gitu ya, padahal ternyata lebih berat ke depannya gitu kan. Nah itu yang biasanya terjadi. Ya jadi kalau punya financial planning, udah arah itu udah gampang banget ya, mencapai apapun itu gampang karena sudah ada planningnya. Oke, baik. Mungkin sudah ada pertanyaan pertama. Oh itu ada tuh. Mas Rizky, silakan. Oke, ini ada pertanyaan pertama dari Kori Martai. Oke, bagaimana mengatur keuangan atau menyisihkan untuk kepentingan yang tidak terduga? Oke, untuk kepentingan tidak terduga ya, ini yang kita suka bilang sebagai darurat ya. Darurat itu kan berarti kita tidak tahu akan terjadi, tapi pada saat terjadi harus dibayar, ya kan? Jadi contoh misalnya naik motor, bannya meletus dua-duanya gitu ya, kan harus ganti tuh. Nah itu namanya darurat. Nah bagaimana mengatur keuangan? Makanya biasakan untuk punya yang namanya dana darurat. Harus punya dana darurat. Berapa nih jumlahnya gitu ya. Jadi yang pertama bisa dilakukan itu hitung dulu pengeluaran kita sebulan. Ya, misalnya sebulan udah ketemu nih 3 juta pengeluarannya. Kalau masih single, 3 juta tadi kalikan dengan 3 kali. 9 juta berarti ya. Kalau sudah menikah naik kalikan 6 kali. Punya anak kalikan 9 kali. Anaknya lebih dari 1 kalikan 12 kali. Ya, nah misalnya nih sekarang aku masih single, 3 juta aku kalikan 3 berarti keluarnya adalah 9 juta. Nah 9 juta itu adalah dana darurat kita. Artinya dia adalah tabungan yang nggak boleh diotak-atik kecuali untuk kepentingan darurat gitu ya. Selama punya dana darurat, kalau ada kepentingan tidak terduga ya tinggal cairin aja dana daruratnya, aman. Nanti akan di top up lagi kalau sudah punya duit lagi begitu. Oke, baik. Nah ini kalau ngomongin soal dana darurat ya Kak, enaknya kita taruh di mana sih? Kan ini ada macam-macam kan, ada tabungan bank, ada reksadana, atau mungkin saham atau yang lain. Nah itu dari Kak Bulan sendiri gimana? Oke, dana darurat itu kan berarti kita harus mudah mengaksesnya ketika kita ada kepentingan darurat, ya kan? Kan nggak mungkin nih udah misalnya daruratnya ke rumah sakit terus jual tanah dulu gitu ya, nggak keburu nanti. Nah, berarti dana darurat itu harus masuk di instrumen. Yang pertama adalah liquid, gampang dicairkan. Yang kedua adalah dia itu minim resikonya rendah ya. Nah, ketika resikonya rendah tentu saja returnnya nggak bisa tinggi. Jadi kita sarankan ya dana darurat itu di mana? Di tabungan, di deposito, emas. Bisa ya karena kan cepet banget tuh, emas itu liquid banget ya. Lalu reksadana pasar uang itu juga cepet banget tuh, langsung cair kan pada saat itu. Boleh nggak misalnya dana darurat di saham? Nah kita bayangin gini nih, pas ada kondisi darurat, pas pasar modal lagi turun, karena saham itu fluktuatif ya. Nah portfolio kita lagi turun-turunnya, tapi kita ada darurat, terus kita bijaksana nggak? Enggak ya, rugi kan seperti itu. Nah makanya jangan ditaruh di instrumen yang resikonya tinggi seperti saham. Jadi pilihannya 4 itu tadi ya. Tapi Kak, mungkin tadi kan sudah disinggung, mungkin kita nggak semua tahu tentang yang apa namanya resiko tinggi, terus rendah resiko, itu istilah-istilahnya ada apa sih Kak? Mungkin dibahas sedikit ya. Oke. Nah, jadi ada beberapa instrumen yang bisa kita pilih. Ini yang paling mudah aja ya. Karena instrumen itu banyak, tapi yang bisa dipilih karena bisa kita beli dari handphone kita gitu ya. Nah, contoh yang pertama misalnya yang resikonya rendah. Nah, resiko rendah ini kan
tidak fluktuatif, ya segitu-segitu aja. Kadang naik tapi naiknya dikit ya. Misalnya tabungan, ya kan tabungan kan aman ya. Terus misalnya deposito, ya kan itu kan aman, resikonya rendah. Terus misalnya kalau reksadana itu reksadana pasar uang. Jadi uang kita itu di instrumen berharga jangka pendek. Nah, itu resikonya rendah. Emas itu resikonya juga rendah. Nah, untuk tujuan keuangan yang jangka pendek atau misalnya saya butuhnya itu tahun depan, maka kita pakai instrumen-instrumen yang resiko rendah ini. Nah, terus ada yang menengah nih. Menengah itu untuk jangka 2 sampai 3 tahun. Misalnya kita bisa beli obligasi atau surat berharga pemerintah, bisa kita beli. Terus kita bisa beli reksadana pendapatan tetap, itu juga bisa. Terus ada yang jangka panjang ya. Jangka panjang ini adalah yang resikonya paling tinggi, tapi hasilnya juga paling gede. Saham, betul, cuannya banyak, misalnya saham, reksadana saham. Nah, itu kita bisa pakai untuk tujuan keuangan yang jangkanya di atas 5 tahun. Artinya duitnya butuhnya di atas 5 tahun. Sesuai tujuan, ya, betul. Tujuan. Itu ya Sobat Tama, jadi sudah disinggung tadi Yulia, ada resiko rendah, resiko menengah, sama resiko yang tinggi ya. Jadi nanti tinggal kalian menyesuaikan mana kebutuhan kalian ya. Kalau aku nanti tahun depan berarti yang resiko rendah aja ya. Bener. Jadi misalnya nih mau nikah tahun depan, tapi ternyata duitnya ditaruh saham, terus resesi gitu ya, terus tiba-tiba pasarnya terkoreksi. Misalnya nih awalnya nilainya 100, tahun depan jadi 70, karena pernah ini terjadi ya, terkoreksi 30%. Tahun depan jadi 70, padahal vendornya harus dibayar. Nggak jadi nikah nanti ya, karena duit yang kurang. Nah, ini yang harus diperhatikan. Siap, Kak Wulan. Kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Bagaimana mengatur keuangan di posisi pengeluaran lagi deres? Waduh, kayak hujan aja terus ya. Dan tidak baik-baik saja. Ini dari Ahmad Nizam. Oke. Kak, gimana nih? Pengeluaran lagi deres ini aku mencoba membayangkan dia pengeluarannya gitu ya. Gini, kita review dulu sih. Apa sih yang sebenarnya menyebabkan pengeluarannya? Misalnya, Mbak, aku ini berumah tangga, ada kenaikan harga bahan pokok, ada inflasi nih. Nah, berarti sebenarnya kita perlu balik dulu ke budgeting kita ya. Jadi kita cek dulu sumber income kita. Misalnya, oh gajiku segini ya, itu posnya kita atur ulang karena ada pengeluaran yang mungkin misalnya oh dulu belanja cukup misalnya 2 juta sebulan udah cukup sekeluarga, sekarang karena semua pada naik butuh tambahan 2.500. Oh bisa, tapi kan gaji nggak naik nih. Nah berarti 500 harus kita ambil dari pos lain. Misalnya apa? Pos lifestyle, pos bersenang-senang, pos ngopi-ngopi, jalan-jalan ya kita skip dulu gitu ya. Yang butuh-butuh dulu, yang penting-penting dulu gitu. Ini di budgeting ulang ya Kak? Budgeting ulang ya, bener. Oke, baik. Kakak Wulan udah itu ya bahas tentang budgeting nih, budgeting. Nah, sebenarnya ada nggak sih Kak itu kayak sebuah perhitungan yang pakem atau yang gimana gitu, baiknya untuk kita yang ini misalkan kita di sini tuh gajinya UMR gitu ya, perhitungannya harus berapa sih yang digunakan untuk hidup, untuk biaya hidup itu tadi. Oke. Nah yang pertama gini, disclaimernya ya, semua orang itu kehidupannya itu bermacam-macam. Ya, ada yang sandwich generation yang harus nanggung orang tua dan keluarga, ada juga yang enggak, ada juga yang masih nanggung cicilannya siapa gitu ya, saudaranya atau ya. Biasanya kita kasih aturan itu lebih ke minimal dan maksimal ya, jadi nanti bisa disesuaikan. Nah jadi pada saat teman-teman dapat gaji berapapun ya, itu bagi ke dalam 5 pos. Nah, 5 ya. Jadi yang pertama itu adalah sosial, biar berkah ya, harus ada sosial. Nah, sosial ini minimalnya adalah 2,5%. Tapi kalau misalnya teman-teman, enggak Mbak, aku mau investasi akhirat lebih banyak nih, aku mau sosialnya 50%, ya silakan, kan tadi bilangnya minimal ya, minimal 2%. Harus ada 2,5%. Kalau mau nambah silakan. Nomor 2-nya adalah di sini kita harus sisihkan untuk apa? Tabungan dan investasi. Karena ini untuk masa depan. Minimalnya 10%. Tapi kalau misalnya teman-teman masih single, nggak ada tanggungan, kalau bisa nabung yang banyak. Nanti kalau udah punya anak ini udah mulai susah gitu ya.
Nah, jadi misalnya teman-teman sisihkan di atas 10%, tapi minimalnya 10%. Jadi kalau ekonomi lagi sulit ya, gaji segini-segini aja, harus tetap nabung. Gimana caranya? Harus tetap 10% dari gaji, ya. Nah, lalu yang ketiga itu adalah cicilan utang. Nah, cicilan utang itu idealnya maksimalnya hanya 30%. Jadi kalau bisa kita turunkan, misalnya gaji 5 juta berarti maksimal buat nyicil utang 1,5. Kalau bisa ya di bawah 1,5, nggak boleh di atas 1,5 ya, maksimal. Nah, terus buat kebutuhan hari-hari, listrik, telepon, kuota, makan dan macam-macam, kita kasih maksimal di 60%. Maksimal. Jadi kalau gajinya 5 juta biar gampang angkanya ya, maka maksimal 3 juta udah harus mengcover semua. Tapi kalau bisa diturunkan, harus turun. Itu udah maksimal, nggak bisa naik lagi, tapi kalau bisa diturunkan. Dan terakhir, apa masih boleh nih seneng-seneng, jalan-jalan, hangout, ngopi, lifestyle? Boleh, tapi ada maksimalnya di 20%. Jadi gaji 5 juta, seneng-senengnya maksimal di 1 juta. Misal nih, tapi aku lagi pengen nih beli misalnya sepeda yang keren gitu kan. Nah, sepeda ini harganya 10 Mbak, sedangkan budgetku tadi buat lifestyle itu cuma 1 juta. Apa yang harus aku lakukan? Bolehkah aku ngutang? Jawabannya enggak. Yang boleh adalah dikumpulin itu 1 juta. 1 juta dikumpulin sampai tercapai sepeda yang diinginkan tadi. Gitu. Berarti harus sabar ya. Harus sabar kalau untuk hal-hal yang berbau lifestyle. Betul. Ya. Soalnya harus ditahan nih hawa nafsunya. Biasanya kan memang apalagi cewek-cewek kan. Wah, make up lucu, skincare gitu ya. Nah, terus biasanya ada pertanyaan gini. Oh iya bener ya. Terus ada pertanyaan gini, loh Mbak, kan kumpulin ya. Terus setelah aku kumpulin, sekarang aku udah nggak pengen lagi. Tapi kan kamu jadi punya duit tunai. Bisa dipakai macam-macam. Dan ternyata tadi keinginannya hanya sesaat. Ya udah, impulsif aja gitu ya. Oke, baik. Jadi di review ya tadi ada 5 pos. Yang pertama untuk sosial itu tadi sudah disebutkan ya berapa persen? 52,5%. Yes, oke. Kedua tadi untuk tabungan ya kayak tabungan nomor 2 teman-teman ya, bukan jangan kebalik nanti terakhir tabungnya uangnya udah uangnya udah duit, habisnya udah ketiga tadi di pos ini ya apa namanya, cicilan, utang harus dibayar, pokoknya utang harus beresin ya. Yang keempat untuk hidup ya, living ya kak ya, living kebutuhan hidup ya benar. Terus yang kelima untuk lifestyle. Itu ya, ini bicaranya daging banget nih. Sudah sekalian konsultasi nih sebenarnya. Benar. Jadi buat teman-temannya ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom komentar. Dan nanti untuk 5 penanya terpilih akan dapat hadiah saldo itu. Seharusnya kita terpilih dulu ya. Asik ya, dari tadi nanya-nanya mulu gitu ya. Oke, kita lanjut ya Kak Ulan. Ini ada pertanyaan, bagaimana sih cara mengatur keuangan dengan baik? Jangka panjangnya gimana? Oke, nah tadi kan udah belajar budgeting ya. Nah, begitu sudah belajar budgeting, tadi teman-teman tahu bahwa ada pos untuk tabungan dan investasi yang minimalnya adalah 10%, tapi kalau bisa dipanjangin ya, digedein. Ya. Nah, nabung dan investasi ini buat apa sih gitu ya? Nah, pertama kita beresin dulu dana darurat yang tadi. Ya. Nah, pertama kan kita nyisihin, masukin dulu untuk dana darurat. Misalnya tadi ketemu, oh dana darurat saya seharusnya 9 juta. Udah cicil 9 juta sampai ketemu, udah diemin, biarin. Nah, tapi kan kita terus menabung nih, terus menabung dan berinvestasi. Nah, dari situlah kita berusaha mencapai tujuan keuangan tadi. Misalnya tadi tujuannya ngumpulin DP rumah. Ya kan ada targetnya tuh. Nah, misalnya ngumpulin DP rumah Mbak, misalnya aku mau ngumpulin 200 juta. Nah, ya kita isi terus ke instrumen tersebut. Ngumpulin biaya nikah, kita isi ke situ. Nah, jadi teman-teman yang pertama setelah budgeting, teman-teman harus ngecek dana daruratnya. Udah oke enggak? Ya. Nah, setelah itu mulai ngecek
perlindungan terhadap resiko atau asuransi ya. Contoh misalnya yang paling penting bagi manusia itu kan asuransi kesehatan. Betul. Ya kan? Kalau sakit biar ada yang bayarin. Oh, tapi aku udah dapat dari kantor, Mbak. Oke, berarti kan udah tercover. Tenang kan ya? Nah, kita bisa naik ke next step, yaitu investasi untuk mencapai tujuan-tujuan keuangan tadi, gitu. Nah, jadi dalam jangka panjang, semua uang kita itu akan masuk ke pos-posnya masing-masing. Nah, pas hari H aku harus DP rumah, duitnya ada. Sudah ada semua. Jadi dalam jangka panjang itu kita menjadi lebih tenang. Nah, makanya kalau ditanya nih, kapan sih Kak saya seharusnya mulai financial planning gitu kan ya? Seharusnya kemarin. Nah, cuman karena kenalannya hari ini. Ya udah, yuk kita mulai hari ini ya. Apalagi nanti tanggal 25 gajian kan ya. Nah, tanggal 25 gajian langsung ditata di posnya masing-masing gitu. Itu ya sobat lama buat para audiens penonton ya. Jadi kalian nanti tanggal 25 itu jangan langsung dibudgeting dulu, jangan langsung dipakai buat ini itu. Nanti belum tahu harusnya seberapa sih yang boleh untuk lifestyle kayak gitu. Kita tuh kecenderungannya kan begitu gajian, wah langsung check out, semua barang di check out gitu ya. Bener, terus habis gitu sampai akhir bulan bingung nyari Indomie mulu gitu ya, biasanya kan begitu. Pengalaman pribadi ya, kan pernah muda gitu ya, ya kalau anak muda biasanya begitu. Nah makanya aku selalu bilang ya, kalau kita kenal financial planning misalnya ya, dari usia 20-an atau bahkan dari usia belasan, 19-an gitu ya, itu justru kita lebih beruntung dibanding yang baru kenal financial planning setelah bekerja gitu ya. Kenapa? Karena sebenarnya ada yang kita namakan sebagai nilai waktu dari uang ya. Jadi misalnya ada orang menyisihkan 500.000 sejak dia usia 20-an sama orang yang menyisihkan misalnya 2 juta tapi sejak dia umur 30-an, di ujung hasilnya lebih gede yang 500.000 tadi. Nilai waktu dari uang ya. Nah makanya karena kita ada konsep namanya compound interest ya. Wah udah pinter nih ya. Konsep compound interest. Nah jadi kalau misalnya gini, kita naruh 500.000 yang pertama, lalu kita dapatkan imbal hasil gitu ya, misalnya dapatnya 50.000. Nah terus selanjutnya imbal hasilnya dihitung tidak lagi dari 500 tapi dari 550. Nah, jadi tambah lama tambah berkembang gitu. Gulung udah ya, ngegulung banget tuh nanti. Oke, kamu sambil diminum nggak apa-apa? Oh iya, terima kasih. Ngomong terus ya. Oke, Kak, kalau ngomongin soal financial planning, ini Kak kan hitungannya adalah financial planner. Seberapa penting financial planner? Oh, seberapa penting? Oke, gini, terkadang gitu ya, ketika kita bikin financial planning sendiri itu karena kita tidak berpengalaman atau kita nggak ada ilmu di situ atau mungkin cuman tahu-tahu sedikit gitu ya, ternyata untuk mencapai tujuan keuangan itu nggak secepat kalau kita pakai jasa financial planner. Ya, nah jadi kalau saya biasanya nih yang datang ke saya itu adalah yang merasa misalnya nih aku gajiku segini tapi kok nggak jadi apa-apa misalnya begitu, atau aku punya tujuan keuangan yang kayak gini masuk akal nggak ya? Nah itu kita bisa benerin, kita bisa tata, jadi kayak dia tinggal menjalankan aja gitu. Jadi begitu dapat gaji taruh sini kita udah bantu untuk naruhnya di mana. Nah kenapa kita bisa lebih efisien ya, balik lagi ya, ini dosen ekonomi gitu kan ya. Kalau ekonomi itu gini, ketika orang melakukan sesuatu secara berulang itu dia akan mengalami yang namanya learning curve atau kurva belajar. Nah sehingga semakin lama pengalamannya semakin banyak, makanya ada hal-hal yang memang lebih enak diatur sama ahlinya gitu, karena dia udah terbiasa melakukan hal tersebut. Kayak teman-teman gini, beli saham sendiri bisa, tapi mungkin sebagian besar lebih suka pakai reksadana saham. Kenapa? Karena di situ ada manajer investasi yang tiap hari kerjaannya itu juga menguli-nguli berbagai saham itu, jadi dia lebih berpengalaman gitu. Oke, Sobat Tama, jadi yang butuh financial planner langsung aja calling ya Kak Wulan ya. Begini ada sudah, nanti kita terapkan di sana. Oke, Lia, Anda tertarik dengan financial planner Sangat tertarik nih sebenarnya. Kelihatan masalahnya Kak ya.
Jadi kita itu bisa kan ya, harusnya kita itu mengatur keuangan. Nah, tapi masalahnya kalau uangnya masih dikit gitu ya. Oh oke. Gimana tuh? Ya memang jadi selalu banyak yang bilang gini nih misalnya, ya enak sih ngomongin financial planning kalau ada duitnya gitu kan ya. Tapi memang benar. Jadi gini, kalau teman-teman tahapannya ini masih belum bisa dapat duitnya atau belum dapat source of income-nya, itu kita biasanya belajar misalnya contoh di kelas wirausaha gitu ya. Aku juga pegang kelas-kelas begitu. Nah, tapi kalau posisinya misalnya sudah bisa dapat income tapi nggak ngerti duitnya kemana atau kesulitan mengatur, nah itulah belajarnya financial planning gitu. Jadi memang benar kalau misalnya ya harus ada duitnya dong baru bisa di planning. Ya memang benar. Kalau posisinya masih belum bisa dapat duitnya, kita kasih kelas yang lain. Kelas kewirausahaan, kelas improving skill gitu ya. Bagaimana kita punya bisa multiple source of income, itu kita ajarin juga bisa gitu. Multifungsi banget ini ya. Gitu. Jadi baik kebutuhan ya, memang sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, kalau misalnya income masih kecil nggak apa-apa. Yang penting pertama belajar budgetingnya dulu. Ya, karena bagaimana mungkin kita dikasih sama Allah income yang besar kalau yang kecil aja nggak bisa ngatur ya. Memang harus bisa ngatur mulai dari yang kecil ya. Nanti kalau udah income-nya semakin besar bisa ditata lebih bagus dengan financial planning gitu. Mulai dari hal kecil dulu. Kita itu membangun kebiasaan dulu ya kayak. Kalau sendiri sih kalau cerita sebenarnya aku sudah kayak menerapkan itu financial planning dan kawan-kawan, tapi kendalanya adalah Hiskia tidak konsisten. Nah, iya benar. Jadi kayak sering melengseng gitu. Betul banget. Malah biasanya harusnya untuk budgeting lifestyle 20%, ini bisa jadi 80%. 12 gitu, apalagi kalau diajakin temen mulu ya. Pulang kerja diajakin nongkrong. Nah, jadi memang keuangan itu erat kaitannya sama mindset. Erat kaitannya sama mindset. Jadi bagaimana kita bisa, misalnya nih, aku udah ngerti financial planning, aku udah tahu teorinya, tinggal aku menjalankan, tapi kok masih kalah aja. Nah, berarti ini permasalahannya di mindset kita. Nah, berarti gini, orang itu biasanya dia rela berkorban selama dia punya tujuan yang lebih besar. Jadi biasanya kita dapat gaji, kenapa kita habis-habisin? Karena kita nggak punya tujuan yang besar. Mikirnya, ya kan aku udah capek kerja, ya udahlah aku habisin aja buat seneng-seneng. Tapi kalau punya goals yang besar, misalnya pokoknya aku mau beli mobil yang seperti ini, atau aku mau beli rumah yang seperti ini, nah itu kita akan bisa lebih konsisten. Makanya itulah kenapa biar konsisten, milikilah tujuan keuangan. Tiap kali mau dipakai buat yang lain, itu mikir, sayang dong, nanti jadi berkurang dong duitku yang mau aku pakai beli rumah gitu. Ya, kembali lagi ke mindset dulu ya. Ya, memang seperti itu kendalanya Kak Ulan. Kalau Ulan, si Hulia gimana? Hampir salah sebut lagi. Udah sama sih. Ya udah belajar juga dikit-dikit. Cuman itu kadang itu kita tuh susah membedakan mana yang keinginan dan mana yang kebutuhan. Oke, berarti agak susah bikin skala prioritas ya. Nah, pertanyaannya gini aja. Misalnya nih, kalau cewek itu yang paling nggak tahan, misalnya ada baju bagus gitu kan ya. Nah, jadi kita tanya dulu sama diri kita sendiri. Baju ini emang beneran aku butuh? Ataukah sebenarnya masih ada baju-baju yang lain yang bisa aku pakai untuk kepentingan yang sama? Tapi aku pengen gitu. Nah, bedanya ada di situ. Jadi misalnya nih mau ke pesta, memang nggak punya kostum pesta, terpaksa beli baju pesta, ya itu namanya butuh, iya kan? Memang butuh. Tapi kalau misalnya baju pestanya udah banyak dan dipakainya kondangan, yang ngundang juga jarang gitu ya, setahun sekali baru ada yang ngundang gitu. Tapi kok pengen baju pesta baru, nah ini kan berarti keinginan gitu. Jadi memang kalau kebutuhan itu ketika kita tidak penuhi, akan ada aspek kehidupan kita yang terganggu. Nah, tapi kalau keinginan nggak dipenuhin pun nggak apa-apa, cuman sakit hati aja gitu ya. Cuman ya ampun, aku udah kerja susah-susah, kenapa sih nggak bisa beli yang itu gitu doang. Nah, jadi bedanya ada di situ. Oke, kita langsung akan menjawab pertanyaan dari Sobat Tama. Oke, ini ada pertanyaan dari Nafisa Okta. Ini pertanyaan
pertanyaannya adalah sebaiknya untuk dana pendidikan masa depan jika anak masih usia 1 tahun dalam bentuk apa? Oke. Nah, ini udah Oke, Kak Nafisa. Oke, biasanya nih bilangnya masa depan ya. Berarti mungkin anaknya masuk TK dulu kali ya atau playgroup ya. Nah, itu kan berarti kalau dia 1 tahun, maka dia akan masuk playgroup misalnya di usia 4 tahun. Atau TK ya di usia 4 tahun. Berarti dia punya jangka waktu 3 tahun. Nah, kalau dia punya jangka waktu 3 tahun bisa ditaruh di instrumen keuangan menengah. Jadi misalnya bisa di obligasi, bisa di reksadana pendapatan tetap, bisa di emas juga boleh. Nah, tapi kalau mau nyiapin buat kuliahnya nih, kuliah misalnya umurnya 18, dia kan masih punya 17 tahun. Nah, itu malah enteng, naruhnya itu nggak perlu naruh gede-gede, dikit-dikit aja. Dikit-dikit nabung saham atau reksadana saham. Nah, itu nanti walaupun nabungnya sedikit, pada saat hari H, anaknya harus sekolah atau kuliah, itu dapat pengembalian lebih gede gitu ya. Nah, jadi mungkin ada orang, lawang anaknya masih 1 tahun kok udah mikirin dana pendidikan ya. Yang pertama adalah pendidikan itu memang sekarang mahal sekali gitu ya. Jangankan begitu, anakku sekolahnya di TK yang sifatnya menengah, bukan TK kelas atas ya. Nah, yang menengah-menengah aja. Itu aja kalau dihitung biaya dia dalam 1 semester itu lebih gede daripada yang dibayar sama mahasiswaku di universitas tempatku mengajar. Ya kan, bayangin. Nah, makanya jadi sekarang biaya pendidikan itu memang mahal. Makanya lebih enak menyiapkan dari awal. Jadi oke banget nih Kak Nafisa nih. Udah berpikirnya looking forward gitu ya. Jadi dia udah berpikir ke depan banget. Gitu ya. Ya, semoga terjawab ya Kak Nafisa untuk pertanyaannya. Untuk selanjutnya ya, pertanyaan dari Laksana Family. Untuk menabung lebih bagus di awal atau melihat kebutuhan bulanan baru sisanya ditabung ya Kak. Oke. Nah, tadi pada saat budgeting nomor 1 apa tadi? Sosial. Nomor 2 tabungan. Yes. Nah, berarti harus didahulukan. Ya, tadi itu sudah sesuai urutannya gitu ya. Sosial, langsung tabungan dan investasi. Nah, kenapa sih harus ditaruhnya di depan? Karena biasanya kita itu terbiasa mengkonsumsi dulu, pokoknya buat beli-beli segala macam dulu, baru kalau ada sisa ditabung. Dengan proses seperti ini, ternyata semua orang selalu bilang, ya nggak pernah ada sisa. Iya kan, manusia dikasih duit ya nggak pernah ada sisa gitu ya. Gaji 1 juta habis, gaji 5 juta habis, gaji 10 juta juga habis gitu ya. Nah, makanya perlu disisihkan di depan. Nah, tapi menyisihkannya juga harus realistis. Jangan misalnya nih, aku sisihkan 80% gitu kan. Wah, pokoknya hidup susah menderita dengan 20% gaji kan juga enggak. Nah, makanya tadi kan ada pos-posnya. Sisihkan sesuai kemampuan gitu. Ya, tapi biasanya juga kebanyakan self reward kita. Oh iya. Nah, self reward ini gini nih. Bener. Nah, gini. Self reward gitu kan ya. Berarti kan ada sesuatu yang bisa dikasih reward. Berarti ada sesuatu yang extraordinary dong. Lah, kalau misalnya kita kerjanya sama-sama aja, gajinya juga segitu-segitu aja, yang mau di reward apanya gitu kan. Nah, kalau aku sendiri gini, kalau aku ya, nah kebetulan kan aku kerja nggak di satu tempat gitu kan ya, aku kerja di banyak tempat gitu. Nah, aku biasanya akan beli sesuatu yang berupa self reward atau ibaratnya barang-barang sebenarnya nggak penting ya. Nah, itu kalau aku bisa dapat job yang nilainya lumayan. Nah, berarti kan ada sesuatu yang aku kasih reward. Tapi kalau misalnya hari-hari berjalan ya begitu-begitu aja, kerjaannya juga begitu aja, gajinya segitu, ya aku nggak beli apa-apa. Ya udah, memenuhi kebutuhan aja gitu ya. Nah, cuman kerja biasa aja ya, sehari 8 jam gajinya segitu, dikit-dikit reward. Lah, yang mau di reward yang mana gitu ya. Itu yang menjadi permasalahan di generasi saat ini. Bener gitu. Kebanyakan healing. Nah, kalau udah self reward nggak boleh karena nggak ada yang di reward. Ya ini healing kan, aku udah capek kerja. Yang nyuruh kamu kerja siapa gitu ya? Kerja kan seharusnya kemauan kita sendiri ya gitu.
Oke, dan next dari Evi Adeliana, tips buat mama-mama yang mau meningkatkan literasi keuangan yang mudah diaplikasikan dan berdampak signifikan khususnya dalam menghadapi resesi. Oke. Mulai menyinggung Nah, mama-mama nih ya, mama-mama ini biasanya adalah manajer keuangan keluarga. Makanya aku selalu bilang edukasi keuangan buat perempuan itu penting banget. Karena rata-rata di Indonesia itu yang ngatur keuangan keluarga itu perempuan, ya. Betul. Nah, kalau mama-mama ini kan biasanya uang belanja dari suami. Nah, dari situ pertama tadi tips paling mudah adalah mama-mama bikin budget dulu. Nah, begitu mama bikin budget, ya kalau ibu-ibu itu misalnya gampang kepake duitnya, aku selalu kasih boleh pakai dompet budgeting ya, boleh lihat ke Instagramku apa itu dompet budgeting. Jadi duitnya dimasukin ke dalam tempatnya satu persatu, kita udah tahu mana tempatnya, kita pakai budgeting tadi. Nah, itu bisa, jadi budgetingnya ditata ulang karena harga-harga kan sekarang semakin mahal. Dua, mama-mama ini sebenarnya punya skill yang oke juga karena mama-mama itu kan biasanya temennya banyak, networking kan ya. Mama-mama sosialita. Di sekolahan anak ada, di PKK ada, pengajian ada gitu. Jangan hanya sekedar ngobrol. Nah, kalau bisa kita jadikan itu source of income. Entah itu jualan, jadi dropshipper yang nggak usah pakai modal, jadi affiliates, jadi macem-macem. Daripada kita nganggur ya, sosial medianya nggak dipakai. Nah, mending daripada ngegosip aja, mending kita pakai untuk yang menghasilkan cuan. Walaupun dikit-dikit nggak masalah, atau juga kita nggak rugi apa-apa gitu kan ya. Sama-sama scroll HP tapi kita misalnya sambil dagang, nggak usah malu-malu ya. Nah, dan karena networkingnya banyak, dagang itu biasanya lebih mudah bagi mama-mama gitu kan ya, karena temennya banyak. Nah, itu manfaatkan. Atau misalnya nih punya skill memasak dan macem-macem, bikinlah. Orang itu sekarang seneng kok beli daripada ribet ya gitu. Aku sendiri juga gitu, udahlah daripada ribet, udah apa yang bisa aku beli gitu, karena kita udah sibuk kerja misalnya. Nah, itu bisa nih mama-mama pakai untuk tambahan income. Jadi nomor 1 benerin budgeting, nomor 2 cari source of income yang baru untuk menghadapi resesi gitu kan ya. Karena nanti misalnya harga-harga tinggi atau kemungkinan ada PHK dan macam-macam, kita masih prepare. Gitu. Semoga terjawab ya Besti tadi ya, mama sosialita tadi. Oke, tadi kan sudah disinggung soal resesi. Kayaknya ini resesi ini sangat happening banget. Ada seorang influencer ya, terus ternyata itu viral. Nah, resesi di tahun depan 2023. Nah, menurut Kak Bulan sendiri ini, dari pakarnya nih, sebenarnya tahun depan ini resesi nggak sih? Sebenarnya kalau menurut pandangan Hiskia, COVID ini kan sudah resesi ya. Oke, berarti gini dulu nih, Hulia tahu nggak sih resesi itu sebenarnya apa? Kalau menurut pendapat Hulia? Jujur ya, jujur saya bingung ya. Bingung ya. Ada bahas resesi 2023 gelap. Sebenarnya apa sih resesi? Apa sih? Ini gelap, hujan atau gimana gitu ya? Nah, gini. Jadi kita punya yang namanya pertumbuhan ekonomi ya. Pertumbuhan ekonomi itu adalah perubahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan di suatu negara. Jadi misalnya tahun ini 1 triliun total yang kita hasilkan. Tahun depannya misalnya 1,5 triliun. Nah, itu namanya produksi barang dan jasa. Nah, perubahan dari tahun ke tahun itu kita bilang sebagai pertumbuhan ekonomi. Makanya kan ada pertumbuhan ekonomi 5%. Berarti nilai barang dan jasa yang kita produksi naik 5%. Nah, kalau seandainya dalam 2 kuartal berturut-turut, jadi 2 kali 3 bulan atau 6 bulan, kalau dalam 6 bulan berturut-turut itu pertumbuhan tadi itu turun atau negatif, maka negaranya dibilang kena resesi. Nah, berarti kan berkurangnya jumlah barang dan jasa yang diproduksi. Nah, kenapa jadi menakutkan? Ya, kalau jumlah barang dan jasa yang diproduksi berkurang, bisa jadi perusahaan tidak lagi merekrut karyawan, bahkan mungkin akan mem-PHK karyawan. Nah, itu yang sebenarnya jadi kekhawatiran kita. Kalau sumber income kita ini hilang, terus aku hidup dari mana? Ini cicilanku masih jalan terus, misalnya begitu. Ya, jadi resesi itu adalah penurunan pertumbuhan ekonomi tadi.
Kalau pertumbuhan ekonominya negatif 2 kuartal berturut-turut. Dan tadi Kak Hizkia bener lah, emang bukannya pandemi itu resesi ya? Iya, memang iya. Pada saat pandemi itu kita sudah mengalami yang namanya resesi. Ibaratnya kalau orang latihan itu udah dihajar lah pada saat itu ya. Nah sekarang kita itu sudah mulai naik lagi pertumbuhannya. Tapi diramalkan nanti 2023 bakal ada resesi lagi. Jadi habis dihajar kemarin, barusan sembuh gitu kan ya, terus nanti mau dihajar lagi. Nah itulah yang dinamakan sebagai resesi. Nah kalau ditanya gitu ya, apakah tahun depan itu bakal resesi atau enggak? Nah sebenarnya yang dikhawatirkan itu kan gini, Amerika itu kan sekarang dia mengalami inflasi yang sangat tinggi atau kenaikan harga yang sangat tinggi, apa-apa jadi mahal. Amerika itu udah susah lah ya saat ini. Nah orang-orang itu selalu berasumsi bahwa Amerika ini yang pusat perekonomian dunia ini aja udah susah, ini pasti bakal nular nih kemana-mana, termasuk ke Indonesia. Nah nularnya dari sisi apa? Biasanya orang menjelaskannya begini. Nah Amerika itu pada saat inflasinya tinggi atau harga-harga naik, itu bank sentral dia naikin suku bunga. Otomatis misalnya nih aku orang kaya di Indonesia, duitku banyak, yang mending aku taruh di Amerika, suku bunganya tinggi. Nah otomatis terjadi banyak lari arus modal ke luar negeri. Nah kalau dolar-dolar ini pada lari ke luar negeri, berarti nanti rupiah ini akan mengalami penurunan nilai. Misalnya dulunya $1 14.000, sekarang $1 15.000. Berarti beli barang impor jadi lebih mahal. Nah Indonesia itu kan negaranya mengimpor banget gitu ya, termasuk mengimpor bahan baku untuk bikin sesuatu. Nah kalau bahan baku yang kita impor tadi harganya naik, otomatis barang jadi naik. Berarti kalau semua harga barang naik terjadi inflasi, daya beli kita semakin berkurang. Ditambah lagi tadi pabrik-pabrik banyak yang melakukan PHK, double combo kan ya. Ya udah harganya mahal, duitnya kagak ada karena udah di PHK. Itu loh yang ditakut. Menakutkan itu Kak? Nah, kalau dari pandangan kamu lah. Iya, jadi udah pernah ngerasain saat pandemi kan ya? Sudah. Nah, ya sesusah itulah ya resesi itu. Nah, tapi sebenarnya pemerintah itu juga meyakinkan bahwa sepertinya kita bukan yang akan terkena resesi. Kenapa? Karena pertumbuhan kita saat ini itu masih 5,72%, itu masih tinggi dibanding yang lain-lain dan masih di atas ekspektasi juga. Jadi banyak yang bilang bahwa mungkin nggak akan sampai ke sini. Tapi apa salahnya kita siap-siapnya dengan financial planning tadi. Nah, itu. Gitu. Nah, oke. Jadi buat teman-teman udah tahu ya sekarang resesi itu apa dan kira-kira bagaimana dampaknya buat kita. Nah, jadi yang harus disiapkan itu tadi ya kayak financial planningnya di financial planningnya diperbaiki. Kalau bisa source of income-nya, sumber income-nya diperbanyak. Jangan kerja satu aja, apa yang bisa jadi duit sekarang jadi duit gitu ya. Gimana caranya memanfaatkan waktu gitu. Oke Kak, ini aneh ya Kak. Misalnya ini ternyata tahun depan kita beneran resesi. Cara mengatasinya? Oke, nah yang pertama gini, kalaupun terjadi resesi tapi kita masih ada sumber penghasilan, itu nggak ada masalah sebenarnya. Iya kan? Nah makanya mulai sekarang aku selalu bilang sama teman-teman, naikin skill. Kalau masih punya pekerjaan, lakukan yang terbaik. Biar kalau ada PHK bukan kita nih yang di PHK gitu ya. Jadi skillnya naik terus. Nah terus setelah itu, kalau sekarang masih sumber income-nya banyak, jangan dipakai buat seneng-seneng lah. Ini orang pada nonton konser semua, jalan-jalan ke luar negeri kemana-mana gitu, kayak euforia habis 2 tahun nggak pernah kemana-mana, terus sekarang jalan-jalan. Nah kalau memang ada kemungkinan resesi sekarang, duit-duit bonusan THR dan macam-macam ini masukin dulu ke dana darurat. Nah, begitu sudah masuk di situ, in case nih ya, sejelek-jeleknya kemungkinan ternyata kita kehilangan sumber mata pencarian, kita masih bisa hidup dengan dana darurat tadi, sambil kita cari peluang-peluang yang baru. Mau nggak mau memang itu yang harus dilakukan ya. Kalau teman-teman lihat contoh kayak Facebook aja kemarin, pemecatan terbesar sepanjang sejarah startup kalau nggak salah ya. Jadi bayangkan di semua lini itu sudah terjadi banyak PHK. Nah makanya kita harus
lebih prepare gitu. Nah kalau seandainya nggak resesi pun juga nggak apa-apa, tapi kita ada dana gitu ya. Untuk bersiap-siap ini kita ada dana. Nah itu yang perlu kita persiapkan, dana daruratnya kencengin lagi. Tuh ya, tadi sudah disinggung Hulia, harus ningkatin skill karena investasi terbaik adalah investasi diri sendiri. Benar, investment in education pays the best interest katanya gitu ya. Jadi investasi itu benar-benar kalau ke diri sendiri itu pengembaliannya paling gede daripada yang lain-lain. Jadi mungkin buat sobat-sobat kita ya, sobat Telkom Akses Malang yang alhamdulillah sekarang tuh masih punya pekerjaan ya, mungkin bisa sambil nyari lah meningkatkan skillnya gitu biar bisa dapat peluang mungkin ya, tentu saja nggak mengganggu pekerjaan. Betul ya, kita kerja 8 jam tapi kita punya 24 jam. Nah sisanya daripada cuman buat scroll-scroll yang macem-macem gitu ya, nonton sinetron, mending perbaiki skill gitu. Oke, nah ini sudah ada pertanyaan yang masuk. Oke, dari Instagram ya, dari Lutfi26. Oke, untuk menghadapi resesi 2023, konon katanya perbanyak beli emas. Nah, emas ya, emas. Apa benar seperti itu, Kak? Oke, nah jadi gini, emas itu adalah satu instrumen yang kita pakai untuk mempertahankan nilai uang kita melawan inflasi. Nah, jadi emas itu biasanya naiknya lebih tinggi dari inflasi. Misal inflasi 4%, emas naiknya 5% gitu ya. Jadi cuman kejar-kejaran aja gitu ya sama si inflasi tadi. Cuman memang secara sejarah itu selalu membuktikan bahwa di periode krisis ekonomi apapun, harga emas itu biasanya naik 2 kali lipat. Ya, itu selalu terjadi. Kenapa? Karena ketika ada kondisi yang nggak enak atau krisis, orang itu cenderung mencari aset yang aman. Nah, salah satu aset yang aman itu adalah emas. Sehingga biasanya di masa-masa krisis, permintaan akan emas itu tinggi. Nah, suatu barang kalau permintaannya tinggi, pasti harganya naik, ya. Nah, itulah kenapa memang ada banyak yang bilang ya udah mending punya emas yang banyak. Nah, ini aku alamin sendiri. Aku dari dulu itu suka banget nabung emas, terus tiba-tiba pandemi. Yang lain pada nangis gitu ya. Aku malah seneng lah, ini emasku bisa naik 2 kali lipat, ya udah happy aja gitu ya. Nah, tapi teman-teman gini, sebenarnya prinsip investasi itu adalah salah satunya diversifikasi. Don't put all your eggs in one basket. Jadi jangan taruh semua telur dalam satu keranjang. Keranjangnya jatuh, pecah semua. Nah, jadi kalau bisa kita taruh di berbagai instrumen. Kamu punya emas nggak apa-apa, tapi usahakan misalnya punya reksadana, punya saham, punya aset real gitu ya. Misalnya punya tanah, sawah, kontrakan, kos-kosan. Nah, itu kamu diversifikasi aja. Apapun kondisinya, itu gini. Contoh pandemi yang kemarin ya. Pada saat awal pandemi itu harga saham terkoreksi 30%. Nangis lah itu ya, ibaratnya duit 100 jadi 70. Tapi di satu sisi, emas kamu, misalnya kamu punya saham, terkoreksi 30%, tapi begitu punya emas, emasnya naik 100%. Tenang kan ya? Oh ya udah, nggak apa-apa, emasku naik 100%. Kalaupun aku harus jual aset, yang aku jual emasnya, bukan sahamnya. Sahamnya diapain? Ditunggu sampai dia naik lagi. Toh sekarang juga udah balik, udah aman, udah tenang, jadi nggak akan rugi dalam berinvestasi, begitu. Tuh, soalnya kalau nggak salah nih di tahun 2003 ataupun nanti resesi ya, akan ada banyak bisa orang kaya baru, terus juga orang juga yang kaya jadi miskin. Benar, itu di semua periode krisis selalu begitu terjadinya. Jadi orang-orang yang memang pinter menata portfolionya itu bisa jadi orang kaya baru gitu. Jadi jangan takut, ini mungkin bisa jadi peluang untuk sobat Tama sekalian ya. Kita bisa jadi orang kaya baru. Iya, tiba-tiba atau misalnya nih tiba-tiba tanahnya dibeli sama siapa gitu ya, yang ternyata nilainya besar, kan bisa aja terjadi gitu. Jadi harus ditaruh ke beberapa instrumen ya. Diversifikasi. Nah, nanti sobat Tama apa aja sih instrumennya? Kalau penasaran langsung DM aja ke IG-nya Kak Ulan ya, nanti langsung aja bisa konsultasi ya, langsung bisa menghubungi Kak Ulan. Oke, ini lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, silakan Ulia. Pertanyaan dari Singaraja HSE. Dari Singaraja nih Kak, dari Bali. Oke. Bali. Pertanyaannya,
bagaimana cara memperbaiki keuangan yang sudah terlanjur rusak dengan pendapatan 2,5 juta, dengan cicilan rumah 1,3 juta, kebutuhan anak 1 juta, bagaimana agar sesuai persentase perbaikan keuangan. Wah, ini berat nih. Berat banget nih. Oke, nah pendapatannya 2,5 juta tapi cicilannya 1,3, berarti itu kan di atas 50% ya, cicilannya itu udah di atas 50%. 1 juta. Terus ada kebutuhan anak 1 juta. Sisa 200.000 dong. Nah, jadi gini teman-teman ya, kadang ketika kita melakukan financial planning ini, ada memang pendapatan itu yang memang tidak mencukupi gitu ya, ada juga yang memang pendapatannya besar tapi salah alokasi, ada yang memang tidak mencukupi. Nah, dalam kondisi yang seperti ini, yang pertama adalah tidak boleh mengambil utang baru karena cicilan utangnya udah di atas 50%, udah nggak bisa lagi. Anteng dulu gitu ya sampai cicilan-cicilan ini beres, atau bisa nanti ada peningkatan income yang baru. Nah, yang aku sarankan di sini selain financial planning itu bisakah mencari keran income yang baru ya. Kemarin itu ada nih kisah aku baca di salah satu akun ya Kak ya. Itu keren banget tuh. Aku baca di salah satu akun di Instagram dan itu kisah real di Malang. Nah, di Malang. Jadi gini, suaminya itu pendapatannya 4,5 juta, buat kebutuhan itu udah habis 4 juta. Wow. Iya kan? Tapi istrinya yang stay at home mom, yang di rumah aja, istrinya itu akhirnya dagang online dengan pendapatan 14 juta sebulan. Wow. Dan mereka tetap menjaga pengeluaran hanya 4 juta. Jadi 14 tadi utuh dia investasikan dan akhirnya berkembang terus. Nah, jadi mau nggak mau di sini kalau memang income-nya yang tidak cukup, kita cari keran income baru. Misalnya salah satunya dengan dagang online tadi, yang ternyata hasilnya lebih gede daripada misalnya gaji pegawai gitu ya, 14 juta kan lumayan sekali gitu. Nah, tadi satu ya, nggak boleh ambil utang baru. Dua, coba cari keran income yang lebih banyak gitu ya. Nah, apalagi kalau berkeluarga, coba ngobrol suami istri, ini ada nggak, bisa nggak ini ada keran income baru. Terus untuk kebutuhan anak 1 juta itu coba di breakdown. Nah, di sebelah mana yang terlalu banyak misalnya. Misalnya gini, Mbak, ini karena sekolahnya mahal. Nah, misalnya sekarang kan udah terlanjur nih. Nah, tapi nextnya memilih sekolah itu salah satunya juga memperhitungkan income kita gitu ya. Nah, itu yang bisa dilakukan. Itu yang mungkin jawaban dari Kak Wulan ya untuk teman-teman dari Singaraja. Oke, baik. Berarti tidak disarankan untuk gali lubang tutup lubang ya? Aduh, berat ya, semakin berat gitu. Oke, baik. Ini ada pertanyaan berikutnya dari Saputro Wajopi. Bagaimana gambaran jika setiap insyan, waduh, mulai overhemat dan menyimpan mungkin uangnya masing-masing, apakah roda perekonomian tidak akan jalan yang bakal mengakibatkan kolapsnya UMKM di sektor hiburan dan pariwisata? Wah, berat banget. Oke, nah ini pemikirannya makro ini ya, makroekonomi. Nah, jadi ini diasumsikan semua orang itu berhemat sehingga kan ekonomi nggak jalan. Kenapa? Karena GDP Indonesia itu kan di atas 50% ditopang sama konsumsi. Nah, berarti kalau orang yang nggak berkonsumsi, ekonominya nggak jalan, tambah resesi dong gitu. Nah, ingat bahwa di Indonesia itu banyak kelas income ya. Ada kelas bawah, kelas menengah, sama kelas atas. Dan di bawahnya juga masih banyak yang menengah ke atas, menengah ke bawah gitu. Nah, buat orang-orang di kalangan atas dan menengah ke atas, tenang aja, mereka nggak akan terpengaruh, mereka akan tetap spending. Ya, karena memang jumlah pendapatannya sudah jauh di atas kebutuhan-kebutuhannya. Jadi mereka akan tetap spending. Rata-rata biasanya malah sekarang justru lebih banyak beli aja. Misalnya mereka akan beli aset-aset yang dijual murah, mereka akan beli mobil baru dan macam-macam. Itu kelas menengah ke atas dan kelas atas. Jadi ini sudah bukan menjadi masalah. Nah, tapi buat teman-teman yang mungkin pendapatannya itu misalnya masih UMR atau juga misalnya bahkan di bawah UMR, ya mau nggak mau memang harus berhemat gitu kan ya. Dan itu pun sebenarnya kalau misalnya kita bicara makro,
pengeluaran dari kalangan atas itu masih besar. Jadi ekonomi itu masih akan terus jalan, jangan khawatir. Karena takutnya banyak yang punya mindset gini, lah kalau saya berhemat nanti kasihan nggak ada yang beli. Masih ada yang beli kok, tenang aja gitu ya. Kita berhemat tadi kan sesuai porsi, bukan berarti kita nggak ngeluarin uang sama sekali. Enggak, kita tetap ngeluarin uang, cuman sekarang ada porsi-porsinya. Apakah terus kalau saya financial planning saya jadi nggak berwisata? Ya berwisata walaupun financial planning gitu kan. Justru dengan financial planning itu kita lebih terarah. Ketika kita beli, kita tahu nih tujuan-tujuannya itu buat apa gitu ya. Jadi jangan khawatir ya Kak Saputro, nggak akan kok se-Indonesia Raya ini berhemat semua, enggak. Masih ada kelas atas, kelas menengah ke atas yang spendingnya nggak masalah. Tapi kalau kita merasa waduh income-ku kok pas-pasan, ya kita harus mikirin diri kita sendiri loh ya, harus ditata gitu. Ekonomi makro tetap berjalan ya Kak Saputro, tenang aja. Oke, jangan khawatir Kak Saputro ya. Oke, silakan. Oke, selanjutnya pertanyaan terakhir ya Kak ya. Dalam menghadapi resesi, apa masih perlu asuransi jiwa Kak? Namun jika asuransi jiwa ditutup atau tutup polis saat terjadi resesi, pengembalian dananya berkurang atau jadi meningkat? Nah, ini pertanyaan dari Nita Firda. Oke, asuransi jiwa. Siapa sih yang sebenarnya butuh asuransi jiwa? Itu dulu. Sebelum beli kita harus tahu butuh atau enggak. Nah, misalnya dalam satu keluarga, aku paling gampang itu ngasih analognya gini. Dalam satu keluarga ada suami istri. Lalu suaminya meninggal. Nah, biasanya komennya orang, kalau komennya orang itu adalah, ya ampun kasihan banget suaminya meninggal, terus bagaimana istrinya melanjutkan hidup? Ya kan, nggak ada income, karena istrinya tadi nggak bekerja. Nah, itu berarti di situ kita butuh asuransi jiwa buat suaminya. Tujuan asuransi jiwa itu apa? Kalau suaminya meninggal duluan dan suaminya itu pencari nafkah utama, istrinya nggak bekerja gitu ya. Kalau suaminya meninggal, itu ada uang pertanggungan, di mana uang ini bisa dipakai untuk menjalani hidup sambil istrinya cari skill baru, biar bisa dapat income. Ya kan? Nah, jadi asuransi jiwa diperlukan dalam kondisi itu. Tapi misalnya nih, ada suami istri meninggal gitu ya, suami istri sama-sama bekerja, suaminya meninggal, terus orang cuman bilang, ih kasihan ya, kasihan doang, tapi hidupnya oke-oke aja karena dia masih ada income. Nah, ini sebenarnya nggak terlalu dibutuhkan ya. Nah, jadi yang butuh untuk kita belikan asuransi jiwa itu adalah pencari nafkah utama di keluarga. Nah, kalau memang itu yang terjadi, ya udah beli asuransi jiwa. Ya jangan main ditutup aja, kalau sudah sesuai kebutuhan kan nggak perlu ditutup, ya kan. Yang main tutup menutup ini adalah dia beli tapi nggak sesuai kebutuhan, sehingga akhirnya nggak ada untuk bayar juga, akhirnya ditutup, akhirnya malah rugi gitu. Ya cenderungnya kalau asuransi jiwa itu kita ikut-ikutan tanpa kita harus mempelajari dulu nih. Betul. Karena soalnya asuransi jiwa itu kan luas ya. Iya, dan jangka panjang ya. Panjang. Artinya begini loh. Begini, misalnya kita ikut asuransi jiwa untuk suami kita, ya kan? Ini sampai suaminya tua loh, nggak meninggal. Ya masa kita mau bilang, ih kok nggak meninggal kan juga enggak, iya kan? Kita bersyukur bahwa dia nggak meninggal. Nah, kalau nggak meninggal kan berarti ada sebagian uang pertanggungan yang memang nggak kepake gitu kan ya. Jadi kita nggak bisa dapat seperti kalau kita berinvestasi. Tapi in case di tengah-tengah meninggal, kita juga nggak bingung karena ada uang pertanggungan. Jadi kalau asuransi itu sifatnya perlindungan terhadap resiko. Kalau nggak terjadi ya alhamdulillah, kalau terjadi ya alhamdulillah masih ada dananya gitu. Bukannya kalau nggak terjadi terus kok nggak terjadi sih gitu. Ya masa begitu gitu kan ya. Nah. Oke. Boleh terakhir ya Kak. Ini pertanyaan penutup. Oke. Tips menghadapi resesi 2023. Oke, tips-tipsnya ya. Kalau memang terjadi ya, kita breakdown lagi tadi. Satu, sekarang tetap bekerja, lakukan yang terbaik supaya tidak menjadi korban PHK gitu ya. Dua, di waktu luang tingkatkan skill. Jadi naikin skill supaya bisa dapat peluang-peluang baru. Ini era digital. Ibaratnya kita mau gerak aja jadi duit. Ya tenang aja gitu, banyak cara, nggak seperti zaman dulu. Nah, zaman sekarang itu lebih mudah untuk cari income. Nah, setelah itu kalau sudah ada income yang dari berbagai sumber tadi, jangan dihambur-hamburkan. Self reward, healing dan macam-macam nanti dulu ya.
kita taruh ke instrumen-instrumen investasi supaya kalau beneran terjadi resesi, dana darurat kita sudah siap, investasi kita masih jalan terus gitu ya, kebutuhan-kebutuhan terpenuhi ya. Itu yang teman-teman harus usahakan dari sekarang, dan ini bukan suatu yang sulit, yang penting adalah disiplin dan tidak terlalu mengikuti keinginan semata ya, tapi punya skala prioritas. Begitu. Oke, baik. Oke, tadi Hulia sudah dijelaskan ya tips untuk financial planning, terus menghadapi resesi 2023. Ya semoga nggak terjadi ya. Semoga tidak terjadi. Ya nanti kalau misalnya teman-teman Sobat Tama kurang jelas ya, nanti bisa diputar lagi kan gitu. Iya bisa. Subscribe aja. Ya, subscribe. Nah, YouTube Kreatif Telkom Akses Malang. Nanti videonya bisa ditonton ulang. Atau kalau masih kurang jelas juga bisa menghubungi Kak Ulan ya di Instagramnya. Ulan dari 50181. Boleh langsung ke sana. Langsung di follow dan juga tanya lewat DM mungkin ya. Boleh silakan. Ya terasa nih Kak ya, kita udah 1 jam ngobrol-ngobrol seru banget seputar financial planning. Sebenarnya kurang ya, waktunya 1 jam. Banyak karena bertanya gitu ya, tapi karena waktu dan keadaan yang harus memisahkan kita. Sedih banget kayaknya. Oke, thank you Kak Ulia. Terima kasih banyak Kak Iskia, terima kasih Kak Ulia. Baik, kita kembali ke Sobat Tama ya. Ini nanti akan ada penanya terbaik. Nah, penanya terbaik akan diumumkan langsung di Instagram @inditama12 ya. Dan wajib follow ya. Wajib follow Instagramnya @inditama12. Dan nanti pemenang bisa di DM ya. Oke. Oke. Baik. Oke. Nanti pertanyaan terbaik akan dipilih oleh Kak Ulan. Nanti aja langsung apa? Ya, nanti aja. Oke. Nanti kita diskusi ya. Yang ingin menang langsung DM aku ya. Gak boleh dong. Kak Ulan. Oke, sekali lagi thank you so much. Terima kasih banyak untuk waktunya, sangat berfaedah dan daging banget omongan kita siang hari ini. Oke, Hulia, kayaknya kita harus undur diri ya. Kepada teman-teman. Kita masih ada banyak episode lagi nanti, jadi kalian jangan lupa tetap stay tune di Kreatif Telkom Akses Malang di YouTube. Oke, saya Hulia pamit undur diri. Saya Hizkia Dia, sampai berjumpa di episode Tama Talk berikutnya. Dadah.